Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling penting. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Banyak di antara kita, banyak dalam kalangan kaum muslimin sudah membaca surah Al-Fatihah. Ada yang membacanya sudah 30 tahun, ada yang membacanya sudah 40 tahun, ada yang sudah membacanya 50 tahun, bahkan 60, 70, tapi tidak tahu apa kandungan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini untuk mengkaji kitab yang paling mulia di atas muka bumi Allah ini. Al-Quranul Karim adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita. Tidak ada nikmat yang paling besar selain Al-Quranul Karim. Kita rasa begitu berharga mungkin usia kita, kita rasa mungkin begitu berharga harta kita rasa mungkin begitu berharga keluarga kita dan nikmat-nikmat yang lain, tapi ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita akan berada dalam kegelapan. Tanpa Al-Quran kita tidak akan kenal siapa Rabb kita. Tanpa Al-Quran kita tidak akan kenal siapa diri kita. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu adab seperti apa. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu petunjuk hidup kita ini seperti apa. Maka saat Allah menyebutkan penurunan Al-Quran, itu Allah Ta'ala awali dengan Alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ulama tafsir mengatakan, kenapa ayat itu Allah awali dengan Alhamdulillah sebelum Allah menyebutkan penurunan Al-Quran? Karena Allah ingin menyatakan kepada kita, Al-Quran itu nikmat yang sangat besar, yang semestinya kita bersyukur kepada Allah karena Allah turunkan Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tetapi sangat disayangkan, saya sangat bersyukur ketika menjemput saya untuk menyampaikan kuliah tafsir. Kenapa? Ini satu kelemahan kita. Saya tidak ingin memburukkan siapa-siapa atau memandang rendah, tapi cara kita kajian selama ini itu ceramah umum. Kebanyakannya ceramah umum, yang mana itu hanya membangkitkan ghirah, semangat beragama, tanpa ada kajian yang secara mendalam dan berterusan. Padahal yang kita inginkan adalah ilmu. Kita kalau beribadah harus al-ilmu qabla al-amal. Harus berilmu dulu baru beramal. Tidak boleh kita beramal tiba-tiba tanpa ilmu, merdud. Harus berilmu dulu. Dan pada pandangan saya yang paling penting kita kaji apa? Al-Quran. Tidak ada yang paling penting kita kaji selain Al-Quran. Kenapa? Karena inilah sumber agama kita. Saat Allah menyampaikan Islam ini kepada Rasulullah, apa yang Allah beri? Al-Quranul Karim. Artinya yang paling utama kita kaji itu Al-Quran. Selama ini
Yang banyak menjadi konsentrasi kita hanya sekedar membaca. Membaca Al-Quran itu tentu bagus, tapi kan Al-Quran itu kitab petunjuk, bukan kitab bacaan saja. Al-Quran itu kitab petunjuk. Allah perintahkan, Rasul perintahkan kita membacanya, bukan sekedar membaca ayat demi ayat itu, tapi bagaimana kita membaca kandungannya juga. Betul, membaca ayat per ayat itu mendatangkan pahala. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dapat 10 pahala. Tapi kalau kita melihat Al-Quran, bukan itu yang menjadi tujuan utama Al-Quran diturunkan Allah. Apa tujuan Al-Quran utama diturunkan Allah? Dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah mubarakun, penuh dengan keberkahan. Apa arti penuh dengan keberkatan? Kathratul khair, sangat banyak kebaikan isinya. Lalu Allah menjelaskan apa tujuannya diturunkan Allah? Liyadabbaru ayatihi, supaya kita tadabbur ayat-ayatnya, supaya kita mengkaji ayat-ayatnya. Pada awal Al-Baqarah Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil, petunjuk. Bagaimana kita bisa memperoleh petunjuk Al-Quran kalau kita tidak mengkajinya? Kalau orang bilang sekadar membaca Al-Quran lalu dia dapat petunjuk Al-Quran, itu bullshit namanya. Tak mungkin, apalagi kita bukan orang Arab. Maka kita harus mengkajinya secara mendalam. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah menjelaskan, sering ayat ini dibaca pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Kita kan mustahil kita akan tahu isi petunjuk kecuali kita mampu membacanya dan mengerti. Ya kan? Maka sebenarnya saya sering mengatakan, kita orang Islam ini kadang-kadang lucu. Kadang kita begitu bangga membaca Al-Quran, kita mengatakan saya sudah khatam sekian kali, Alhamdulillah, itu bagus. Tapi kan jadi aneh kalau orang bertanya, kamu sudah tamat buku itu sekian kali, apa isinya? Tolong cerita sama saya. Misalnya ada anak sekolah nih, ya, dia bilang saya sudah tamatkan buku itu 5 kali. Dengan bangga dia bilang sudah tamatkan 5 kali. Tentu kita yang awam bertanya, Dek, apa isi buku itu? Lalu dia gagap-gagapan, tidak bisa menjelaskan, itu kan something wrong. Ada sesuatu yang salah berarti. Benar tidak dia membacanya? Kan begitu. Ya. Jadi itu yang terjadi selama ini dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kita sangat penting mengkaji Al-Quran secara berterusan. Saya di mana-mana saya sampaikan, saya mempunyai idealisme, saya lebih suka kalau menyampaikan kajian itu langsung kita mengkaji ayat-ayat Allah, dan itu secara berterusan. Karena ada jamaah mengadu begini, Ustadz katanya, kami ada kajian di situ, tapi setiap Ustadz yang datang ceritanya mati terus katanya. Ya bagus juga mengingatkan kematian, saya bilang begitu, tapi untuk mati itu kan harus ada ilmunya, bukan sekedar kita mengingatkan orang kepada kematian. Ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa memperkenalkan diri ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum kenal, tapi saya percaya sudah kenal lah, setidaknya kenal wajah ya. Ya, nama saya seperti yang sudah disebutkan tadi. Aktivitas saya sehari-hari itu mengajar ke Malaysia, karena memang kebetulan saya S2 S3 dari sana. Selain itu mengajar juga ke UIN Suskariau, karena kebetulan saya juga dosen di sana. Jadi itu aktivitas sehari-hari, karena memang kebetulan bisa online semuanya, jadi cukup di rumah saja ya. Sebetulnya belum ada dulu niat balik ke sini, tapi karena Covid kemarin balik, dan ternyata sampai sekarang belum kembali ke sana ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sudah berapa menit nih? Saya pikir 1 jam cukup ya. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Mungkin belum sampai ke tafsirnya, kita muqaddimah saja dulu, pengenalan surah Al-Fatihah. Kenapa saya pilih surah Al-Fatihah?
Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling penting. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Banyak di antara kita, banyak dalam kalangan kaum muslimin sudah membaca surah Al-Fatihah. Ada yang membacanya sudah 30 tahun, ada yang membacanya sudah 40 tahun, ada yang sudah membacanya 50 tahun, bahkan 60, 70, tapi tidak tahu apa kandungan surah Al-Fatihah. Ini sangat miris kita kan. Tiap hari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca tiap-tiap hari, tapi tidak paham apa isinya. Apa kandungan surah Al-Fatihah itu? Jadi kan sesuatu yang sangat miris sebenarnya. Maka kita perlu untuk mengkajinya satu persatu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan muqaddimah surah Al-Fatihah dulu. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini sangat banyak namanya Bapak Ibu. Orang Arab mengatakan kathratul ism, banyaknya nama suatu benda itu menunjukkan dia sesuatu yang sangat mulia. Orang kalau namanya banyak, profesor, doktor, haji, sekian, biasanya dia itu orang yang ada kedudukan. Kalau kita melihat nama raja, seperti di Malaysia itu kan mereka menggunakan sistem kerajaan. Itu nama rajanya 3 baris. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agung, sekian, sampai 3 baris. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling banyak namanya. Surah yang paling banyak namanya menunjukkan bahwa ini adalah surah yang paling agung. Maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan suratul Fatihah ini adalah a'zamus surah, surah yang paling agung dari semua surah. Tidak berarti ada surah yang tidak agung, tidak berarti ada surah yang tidak mulia, tetapi ini adalah a'zamus surah, surah yang paling agung. Sama halnya ayatul kursi merupakan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Baik, apa saja nama surah Al-Fatihah ini? Yang pertama, Fatihatul Kitab. Disebut namanya surah Fatihatu Al-Kitab. Apa arti Fatihatu Al-Kitab atau Al-Fatihah? Kita kan sering, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Apa maksud Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka, berasal dari kata Fatihah. Fatihah artinya adalah pembuka. Kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Fatihah? Karena Allah membuka Al-Quran dengan surah Al-Fatihah ini. Dari 114 surah yang Allah turunkan kepada kita umat manusia sebagai petunjuk sampai ke akhir zaman, Allah awali dengan surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka, kunci untuk menjelaskan 113 surah yang lainnya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah surah Al-Fatihah surah yang pertama diturunkan? Surah apa yang pertama diturunkan Bapak Ibu? Surah Al-Alaq. Tapi dalam Al-Quran yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Kenapa begitu? Apakah ini terjadi suatu kesalahan? Jawabannya tidak, ya. Karena peletakan surah-surah dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya amrun tauqifi. Itu ketetapan yang sudah datang dari Allah. Jadi saat Jibril alaihi salam diamanahkan Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, Allah bukan sekadar menyampaikan ayat per ayat, tetapi Allah juga beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, nanti sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ayat ini, surah ini diletak di sini, di sini, di sini. Jadi peletakan dia itu pun adalah wahyu minallahi ta'ala, bukan campur tangan Nabi Muhammad SAW, apalagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dari tertibun nuzul, penurunan surah Al-Fatihah ini kepada Rasulullah itu
menurut ulama-ulama kita sebenarnya ini adalah surah yang kelima diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diletak sebagai pembuka kepada seluruh Al-Quranul Karim karena memang kandungannya mengandungi seluruh kandungan Al-Quran. Nanti saya akan jelaskan ya. Baik, itu nama yang pertama. Nama yang kedua dan yang ketiga disebut dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ini kita sering dengar kan. Apa artinya ini? Kalau kita terjemah secara bahasa, ibu Al-Quran, induk Al-Quran, induk kitab Al-Quran. Kenapa disebut ia sebagai induk? Induk ini biasa dialah yang melahirkan. Ibu biasa dia yang melahirkan. Kita sebut induk ayam inilah yang menetas. Dia menetaskan telurnya sehingga kan lahir anak. Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran karena posisinya seperti induk untuk 113 surah yang lain. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan mungkin sering kita dengar, dalam surah Al-Fatihah itu sudah terkandung seluruh kandungan Al-Quran, tetapi secara mujmal, secara global, tidak secara terperinci. Perinciannya nanti di mana? Pada surah-surah yang lain. Apa saja kandungan Al-Quran secara keseluruhan? Yang pertama, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama surah-surah Makkiyah itu kebanyakannya berbicara tentang isu tauhid. Karena 13 tahun Rasulullah di Makkah, fokus dakwah Nabi itu tauhid. Ya, fokus dakwah Nabi tauhid. Itu kandungan pertama. Apakah itu ada dalam surah Al-Fatihah? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu nilai tauhid. Ada di situ dalam suratul Fatihah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Lengkap di situ. Perinciannya nanti di mana? Dalam ayat-ayat yang lain. Itu induk pertama. Apalagi yang dibicarakan dalam Al-Quran, banyak menyentuh tentang kehidupan akhirat. Betul tidak? Kehidupan akhirat itu ada yaumul ba'ats, saat kita dibangkitkan, ada yaumul hisab, ada mizan, ada syurga, ada neraka. Mana kandungannya dalam suratul Fatihah? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi kandungannya secara global itu sudah disebut di situ. Apalagi kandungan Al-Quran, ayat-ayat tentang ibadah, tentang ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalam Al-Quran? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengandungi seluruh syariat. Karena saat kita menjalankan syariat, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, itu semua masuk di bawah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah di situ. Apalagi kandungan Al-Quran? Kandungan Al-Quran itu antaranya kisah-kisah. Maka sangat banyak kita menemukan kisah dalam Al-Quran, kan? Ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi, banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Atau dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, kami ceritakan kisah ini kepada Muhammad supaya ia menjadi ibrah, menjadi pengajaran untuk kamu. Apakah ada kisah dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah? Ada. Oh, mana itu? Nah, makanya kita perlu faham ayat per ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang-orang yang telah diberi Allah nikmat itu? Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan itu mereka kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi dalam an'amta alaihim itu sudah mengandungi kisah para nabi-nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Dalam Al-Quran bukan saja kisah orang-orang saleh,
Kira kisah orang-orang yang zalim juga ada. Di mana kisahnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan yang sesat. Siapa mereka itu? Termasuk kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi surah Al-Fatihah itu dikatakan sebagai ummul kitab ataupun ummul Quran karena dia seperti daftar isi untuk seluruh Al-Quran. Maka Allah letakkan dia sebagai pembuka kepada Al-Quran. Maka saat orang betul-betul memahami Al-Quran, memahami suratul Fatihah, saat dia membaca surah Al-Fatihah, semestinya dia sudah membayangkan apa sih yang akan dibaca nanti. Ibarat kita kan, kalau kita beli buku, tidak mungkin kita baca semua kan. Apa yang biasa kita cari? Daftar isi kan? Buka daftar, oh menarik, kita beli, nanti baru kita baca. Al-Fatihah itu begitu dia. Maka Al-Fatihah itu a'zam surah, surah yang paling agung. Disebut sebagai ummul kitab dan ummul Quran karena memang mengandungi di situ, Masya Allah. Tapi sayang, seribu sayang, ada yang diantara kaum muslimin sudah membacanya berpuluh-puluh tahun tetapi tidak tahu. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita bersama Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ini satu tanda kebaikan Bapak Ibu ya. Jadi saat Allah beri kita taufik untuk mengkaji Al-Quran, ini satu tanda kebaikan, satu isyarat kebaikan dari Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, langkah pertama itu Allah buat dia faham agama. Allah buat dia faham agama, itu langkah pertama. Bagaimana kita faham agama? Allah dekatkan kita ke majelis ilmu yang mengajarkan ilmu agama Allah, dan ilmu agama paling tinggi itu Al-Quran. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, itu artinya dia telah mendekatkan dirinya kepada kebenaran yang hakiki. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling benar. Artinya saat kita bersama Al-Quran, itu kita sedang didekatkan Allah dengan jalan yang paling benar. Mafhum mukhalafahnya, saat kita menjauh dari Al-Quran, itu artinya kita begitu dekat dengan jalan kesesatan, lawan dari jalan petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi nama suratul Fatihah ini, antara namanya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Sesungguhnya kami telah beri kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Suratul Fatihah ini satu-satunya surah yang Allah perintahkan kita baca berulang kali. Dan Masya Allah, ini mukjizat Al-Quran, tak pernah bosan. Pernah tak bosan baca suratul Fatihah? Pernah bosan, Bu? Tak pernah. Tak pernah kita bosan. Ini mukjizat Al-Quran. Bayangkan kalau ini bait-bait puisi atau pantun, bosan tak kira-kira kita? Bosan lah. Walaupun ada orang bilang, oh itu puisi pantun favorit saya, tidak akan dia baca 17 kali sehari semalam. Tidak akan. Kita membacanya berapa kali? Minimalnya 17 kali. Fi kulli raq'atin minas salah. Setiap dalam rakaat salat kita baca. Itu kalau kita baru mengerjakan salat fardu saja. Kalau kita mengerjakan salat sunnah pun lebih lagi. Kita baca berulang kali. Berdasarkan ayat itu jugalah ulama itu sepakat jumlah surah Al-Fatihah itu, jumlah ayat surah Al-Fatihah itu 7. Walaupun nanti terjadi perbedaan mana yang 7 itu. Nanti insya Allah kita akan bahaskan. Dan itulah nanti yang menjadi sebab ada kaum muslimin yang tidak membaca bismillah dan ada yang membaca bismillah. Nanti kita akan jelaskan hadis-hadis dia supaya jangan sampai bergaduh. Ya, jadi masalah bismillah pun kadang-kadang sampai bergaduh. Tak, ini perkara yang khilaf mu'tabarah.
Ada hadis-hadisnya. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan ya. Baik, nama seterusnya apa lagi? Al-Quranul Azim. Jadi suratul Fatihah ini disebut juga sebagai Al-Quranul Azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-Azim. Disebut juga sebagai Al-Quran Al-Azim. Kenapa? Karena tadi dia ini mengandungi surah surah keseluruhan Al-Quran. Kemudian apa lagi namanya? Ada juga ulama menyebut namanya sebagai suratul Alhamdu, dan masih sangat banyak nama-namanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan nama surah Al-Fatihah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu melebihi 20 nama. Oh, panjang betul kalau 20 nama kan. So itulah sebagai pertanda betapa mulianya suratul Al-Fatihah. Okey, dah berapa minit kita? Mas, hitung. Tak hitung. Wah, nanti saya kelamaan ini. Jam berapa kita berhenti? Sekarang ni sudah jam 8:10. Ya, sekitar 20 minit lagi lah ya. Ya. Baik. Saya ingin menyampaikan tentang kemuliaan suratul Al-Fatihah supaya kita tahu betapa mulianya suratul Al-Fatihah. Kemuliaan yang pertama, surah ini satu-satunya surah yang menentukan sah atau tidaknya solat kita. Luar biasa spesial. Allah menurunkan 114 surah, tapi yang Allah pilih sebagai penentu sah atau tidaknya solat kita suratul Al-Fatihah. Kalau kita buat analogi begini, ada 114 orang, satu-satunya yang dipilih kita atau misalnya orang lain, itu menunjukkan yang dipilih itu mulia atau tidak? Oh, mulia lah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca suratul Al-Fatihah. Maka kita wajib baca. Kecuali, ada pengecualian dia. Kecuali kapan? Misalnya kita datang masbuk, imam sudah Allahu Akbar rukuk. Apa yang kita lakukan? Takbir, Allahu Akbar, dan terus rukuk. Oh, tak membaca Al-Fatihah? Tidak. Apakah sah solatnya? Sah. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu sudah mengkafir bacaan makmum. Jadi jangan lagi baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah, kita akan terlambat. Tidak dapat kita satu rakaat dengan imam. Hitungan kita dapat atau tidak satu rakaat dengan imam, apakah kita ikut bersama-sama rukuk dengan imam atau tidak? Maka rakaat itu asal katanya sama dengan rukuk. Maka pertanda kita dapat satu rakaat dengan imam atau tidak kalau kita dapat sama-sama rukuk dengan imam. Tetapi dalam kondisi yang umum wajib kita baca suratul Al-Fatihah. Ini kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua tentang suratul Al-Fatihah ini, seperti mana tadi sudah saya sampaikan dalam hadis Sa'id bin Ma'alla, Nabi mengatakan, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran. Surah Al-Fatihah ini adalah sebagai surah yang paling agung. Tadi saya sudah sampaikan. Kemuliaan yang seterusnya, Nabi mengatakan bahwa suratul Al-Fatihah ini adalah nur, cahaya. Hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, bainama Jibrilun qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Suatu ketika Jibril duduk di samping Nabi. Jibril ini biasa datang kepada Nabi, kadang-kadang dalam bentuk wajah manusia, dalam bentuk rupa manusia. Ya. Jibril sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sami'a naqidan min fawqihi. Nabi mendengar suara yang sangat kuat dari langit, dari atas. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat kuat. Farafa'a ra'sah. Lalu Nabi pun angkat kepala dan melihat ke atas. Faqala, lalu saat itu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, hadza babum minas sama' futihal yaum. Suara yang engkau dengar tadi itu, hai Muhammad, itu suara pintu langit yang baru dibuka hari ini.
lam yuftah qattun illa al-yawm, tak pernah dibuka sebelum ini. Dari sejak dicipta Allah langit sampai ke hari itu tak pernah dibuka pintu yang satu itu. Kalau ada pintu rahasia yang tak pernah dibuka, tak pernah ditunjukkan kepada orang, biasanya isinya apa? Isinya biasanya barang berharga. Iya kan? Berangkas sering tidak kita buka-buka di depan orang? Tidak sering. Kenapa? Ya isinya duit, surat-surat berharga. Baru itu dibuka pintu langit itu. Tidak pernah dibuka sejak Allah cipta langit. Itu kata Jibril. Kenapa Jibril tahu? Jibril ini tinggalnya di langit. Malaikat itu kan tinggalnya di langit. Tentu dia tahu. Fanazala minhu malak. Hari ini pintu ini dibuka, kata Jibril, lalu turunlah malaikat. Faqala, lalu Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illa al-yawm. Malaikat yang turun ini dari langit baru kali ini turun, tak pernah turun sebelum ini. Utusannya pun spesial, utusan khusus, bukan orang biasa-biasa. Lalu malaikat itu pun datang. Fasallama, malaikat ini ucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, abshir binuraini utitahuma, sampaikanlah dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Sampaikanlah wahai malaikat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binuraini utitahuma, tentang dua cahaya, dua nur yang diberikan tadi kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dua nur ini tak pernah diberi kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu itu tadi baru itu dibuka, malaikat itu pun baru kali itu turun ke bumi, dan apa yang diberikan ini tak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu pun menyampaikan Fatihatul Kitab, suratul Al-Fatihah, wa khawatima suratil Baqarah, dan ujung surah Al-Baqarah. Jadi dua cahaya itu surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu sampai akhir. Ini dua nur, dua cahaya. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membacanya satu huruf pun dari dua nur tadi, melainkan akan diberikan kepadamu kebaikan-kebaikan. Maka inilah salah satu alasan kenapa orang suka membaca suratul Al-Fatihah, dan begitu juga akhir suratul Al-Baqarah, karena ini nuraini, dua nur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dari hadis itu hadis sahih, ya. Baik, kita teruskan kemuliaan surah Al-Fatihah yang seterusnya. Kemuliaan surah Al-Fatihah yang seterusnya ini, surah Al-Fatihah ini adalah satu surah yang membuka kita bermunajat langsung dengan Allah. Ingin tak berbicara dengan Allah? Pasti inginlah. Jangankan dengan Allah, dengan wali kota, gubernur saja kita ingin berbincang-bincang, kan? Bohong kalau kita tak ingin. Apalagi orang-orang RT, RW, surau, masjid. Kalau ketemu wali kota, apa yang dibawa? Bukan sebentar ngobrol, bawa proposal juga biasanya. Artinya apa? Kita senang ngomong.
Dengan Allah, satu-satunya pembuka kita bermunajat dengan Allah, kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Maka jangan main-main kita dengan surah Al-Fatihah. Saat kita baca itu, kita sedang berdialog dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Dalilnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah taala, Allah berfirman. Apabila kita membaca hadis dan diawali dengan qala Allah taala, Allah berfirman, itu artinya hadisul qudsi. Ya, hadisul al-qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baini 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Allah mengatakan, aku bagi as-salah itu, maksudnya surah Al-Fatihah itu, antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu Allah jawab. Apa jawaban dari Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Artinya terjadi pembicaraan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan saat kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah taala menjawab, athna alayya abdi, maknanya hampir sama, hambaku memujiku, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan saat kita membaca maliki yaumiddin, Allah taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ayat setelah itu yang datang doa yang sangat penting. Ihdinas siratal, Allah sudah mengatakan wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta, aku perkenankan apa yang dia minta. Baru Allah suruh kita berdoa, doa yang paling penting dalam hidup kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila itu kita baca, apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Allah perkenankan doa kita itu. Jadi Masya Allah, setiap kita membaca surah Al-Fatihah, ayat demi ayat itu membuka munajat kita langsung dengan Allah. Walaupun kita tidak mendengar kalam Allah itu seperti apa, tapi Allah telah mengatakan bahwa Allah pasti menjawab. Memang kita tidak seperti Nabi Musa yang berbincang-bincang dengan Allah di Bukit Tursina, wa kallamallahu Musa taklima. Memang tidak begitu. Tetapi melalui surah Al-Fatihah ini terbangun munajat antara kita dengan Allah. Maka Rasulullah itu mengatakan, ju'ilatis salatu qurratu aini, momen terindah dalam hidup Nabi itu saat sholat. Kalau kita kadang-kadang itulah masa yang paling mengganggu bagi sebagian orang. Alah, solat lagi, solat, tapi merasa terganggu. Kita lebih fokus dengan dunia kita. Nabi itu menjadikan solat itu sebagai momen terindah. Maka hatta tatafattara qadamah, walaupun bengkak kaki Nabi solat itu, Nabi tetap enjoy. Kenapa? Momen terindah. Saya kasih ilustrasi. Kalau saya tidak tidur sampai jam 3, saya pening. Tapi bagi orang yang hobi bola, tahan tidak tidur. Apakah dia ngantuk? Ngantuk. Makanya disediakan kopi.
Kenapa dia tahan, menikmati, enjoy dengan itu? Suka sama bola tuh, ya kan? Suka sama bola itu, maka dia sanggup. Nabi, momentum terindah dalam hidup Nabi itu saat sholat. Maka walaupun hatta tatafattara qadamah, walaupun harus bengkak tumit kaki Nabi sholat itu, Nabi tetap enjoy. Kita jangan. Terlebih ayat imam tuh batuk semua di belakang. Kan itu yang terjadi kan? Semua gatal tenggorokannya. Apaan dah imam ni rukuk katanya. Maka Nabi diceritakan sahabat, pernah seorang sahabat datang sholat malam dengan Rasulullah. Lalu saat itu Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah, apa Nabi baca? Surah Al-Baqarah. Dalam hati sahabat itu, oh nanti ini 100 ayat Nabi ruku. Husnuzon betul sahabat tuh. Kalau ada imam dia baca surah Al-Baqarah, apa dalam hati kita? 5 ayat rasanya nih, ya kan? Sahabat itu dalam hatinya nanti 100 ayat Nabi ini ruku. Husnuzon betul, ya kan? Sampai 100 ayat Nabi masih terus lanjut. Dalam hati sahabat, oh berarti nanti sampai habis Al-Baqarah 286 ayat tuh, hampir 3 juz. Ternyata selesai Al-Baqarah Nabi tak berhenti juga, masuk ke Ali Imran. Nabi itu kata sahabat bukan sekedar membaca begitu. Setiap sampai ke ayat rahmat Nabi berdoa meminta rahmat. Setiap sampai ke ayat yang bercerita azab Nabi meminta perlindungan lagi kepada Allah. Artinya semakin lama. Jadi kalau kita hitung-hitung Nabi baca satu rakaat itu hampir 5 juz. Kalau kita apa yang terjadi itu? Tinggal imam seorang. Dan besok pengurus akan pecat. Sudah jemaah tak berkenan Pak Ustaz. Walaupun Pak Ustaz hafiz Al-Quran tapi jemaah tak berkenan. Mengapa? Maklumlah jemaah ni orang-orang tua, mereka tak biasa lama-lama. Memang Nabi ajarkan kita juga kalau sholat berjamaahnya terlalu panjang-panjang. Tengok orangnya. Nabi itu kan sholat malam, sholat sunat, dan yang datang itu orang spesial. Kalau sholat maghrib jangan pula kita hantam begitu. Oh Nabi sampai begitu, jangan. Nabi itu pernah ingatkan sahabat. Nabi pernah memendekkan sholat karena Nabi mendengar anak menangis di belakang, dan Nabi tahu ibunya sholat di belakang Nabi. Artinya kita harus bertenggang rasa juga. Jangan karena kita hafiz Al-Quran kita hantam setengah juz satu rakaat. Ada orang-orang yang ada keperluan, ada orang-orang yang sudah uzur, mereka tidak bisa lama-lama. Tapi kalau saat sholat sunat, oh hajarlah, karena yang datang itu pilihan kan. Yang datang itu pilihan. Kalau di sini Ramadan biasa ayatnya apa yang dibaca? At-Takasur berlangganan dengan Al-Ikhlas. Surah langganan ya. Pokoknya pantang rakaat kedua qul huwallahu ahad gitu kan. Kalau sudah 15 terakhir apa? Pantang rakaat kedua inna anzalnahu fi lailati. Itu budaya kita ya, tidak ada hadisnya begitu ya. Kalau di Malaysia kita rata-rata kalau Ramadan itu hampir rata-rata 1 juz 1 malam. Nah, sebahagian tidak sampai tapi bacaannya terus continue. Kita misalnya pilih Ramadan ini, kita pilih dari juz sekian sampai juz sekian nanti, begitu. Walaupun tidak 30 juz, banyak yang 30 juz, tapi kadang-kadang itu dipilih. Katakanlah mungkin dalam satu Ramadan itu 15 juz, itu dipilih 15 juz, itulah yang dibaca. Karena saya sejak 2014 itu alhamdulillah selalu dipilih imam di sana ya. Dan memang mereka juga memilih imam tuh banyak diimpor untuk Ramadan, luar biasa itu. Diimpor hafiz-hafiz yang bagus-bagus dari Indonesia ada kawan saya dari Medan, dia pimpinan pondok tahfiz di Medan, Masya Allah bacaannya bagus, itu selalu langganan ke sana. Kadang-kadang dari negara-negara Arab, kadang-kadang dari negara Afrika gitu. Karena mereka memang bulan Ramadan itu jor-joran. Di sana kalau Ramadan tidak usah mikirin masak, sudah disediakan. Kalau apalagi masjid di kampus saya itu alokasinya kalau duit kita untuk makan saya satu bulan Ramadan itu hampir 2 M. Kalau duit kita untuk makan saja itu sponsornya luar biasa. Dalam seminggu itu terkumpul.
Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Jor-joran, makanannya pula enak, bukan makanan yang tak enak. Sahur itu enak lagi. Jadi kalau di sana itu memang kita aja yang jaga-jaga badan, kalau tidak naik badan. Kalau kita kadang-kadang kan sarapan ada, alhamdulillah, tapi apa sarapannya? Lontong. Minggu depan apa? Lontong lagi. Minggu depan apa? Masih itu juga. Alhamdulillah, syukur kita ada kan, daripada tidak ada. Alhamdulillah itu ada. Dan itu salah satu trik loh menarik jamaah. Jadi jamaah ini kadang-kadang daya tariknya itu makan, serius. Di tempat saya itu di Malaysia punya tradisi sekali sebulan itu hampir sembelih kambing, kadang-kadang rusa. Karena di sana rusa itu diternak, bukan diburu di hutan, ini lagi sudah diternak sama orang. Itu dimasak, diundang. Yang jarang-jarang datang ke masjid pun datang. Kenapa? Ada kambing golek, ada daging rusa, datang makan. Saat dia datang, jumpalah sama orang, berbincang-bincang. Dia dengarlah imam tu bagus bacaannya. Datang sekali, besok mulailah datang. Dah seminggu datang, malulah tak datang selepas itu. Akhirnya bertambah jamaah. Maka Masya Allah, dulu kalau sebelum Covid, kita solat subuh itu, saya tidak bohong, di tempat saya itu, wallahu alam di tempat lainnya, di tempat saya itu, kebetulan saya di situ imam juga, itu penuh sampai ke belakang. Dan itu di sana tidak ada ngaji-ngaji sebelum solat. Kalau kita kan 30 menit, masih jauh sebelum subuh itu sudah ngaji-ngaji di masjid. Hasilnya berapa? Paling tinggi 1 sof. Di sana itu tidak ada. Artinya semua orang sudah dibangunkan oleh diri dia sendiri untuk sholat tadi. Insya Allah itu penuh. Tapi karena setelah Covid kan, peraturan segala macam ya sangat berkurang. Tapi sekarang sudah mulai lagi di sana, alhamdulillah ya. Oke, baik. Saya teruskan mungkin satu hadis lagi ya sebelum kita tutup ya, tentang kemuliaan surah Al-Fatihahnya. Kemuliaan surah Al-Fatihah yang seterusnya, surah ini adalah surah ruqyah. Jadi kalau Bapak Ibu hendak meruqyah, surah yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Tapi kita image ruqyah itu agak aneh di kita di sini. Apa image ruqyah? Kalau disebut ruqyah membayangkan menjerit-jerit, ya kan? Tiba-tiba narik jurus segala macam. Tak tahu saya itu kenapa image itu yang terbangun. Apa begitu ruqyah zaman Nabi? Mari kita lihat hadis Nabi SAW ini. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi fi safaratin safaruha. Sekumpulan sahabat Nabi pergi bermusafir. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengutus sekumpulan sahabat Nabi untuk pergi perang. Jadi Nabi itu kadang-kadang perang tidak ikut, kadang-kadang Nabi ikut, ya. Kalau Nabi tidak ikut, biasanya Nabi akan melantik panglima perang. Intinya Nabi mengutus sekumpulan sahabat untuk pergi bermusafir, ya. Ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk perang. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehinggalah sampai mereka ke suatu perkampungan orang-orang Arab. Zaman dulu kalau musafir itu mengharapkan kampung-kampung yang di pinggir jalan. Kenapa? Belum ada restoran, belum ada nasi padang. Sekarang ini kalau kita haus lapar, banyak kedai-kedai pinggir jalan kan. Zaman dulu itu tidak ada. Jadi dahulu itu mentradisi, kalau kita sedang musafir, habis bekal kita, penduduk kampung itu membantu. Maka salah satu asnaf zakat itu apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Orang bermusafir. Karena zaman dulu musafir itu memang susah. Beda sama sekarang, kan? Kalau sekarang ini kita mudah naik mobil, naik motor, naik apa kan? Mudah. Zaman dulu berbeda. Ya. Jadi mereka pun singgahlah di satu perkampungan, fastadhafuhum, lalu mereka pun bertamulah ke penduduk kampung itu. Tradisinya zaman dulu kalau datang orang bermusafir itu dijamu. Ya. Kisah ini kisah yang hampir sama ini dalam surah Al-Kahfi, nanti ada Allah Ta'ala sebut. Kisah Nabi Musa dengan Khidir, ya. Ketika mereka sampai ke suatu kampung, mereka meminta dijamu juga, tapi penduduk kampung itu tidak mau, ya. Fa'abau ayyudayyifuhum, penduduk kampung itu tidak mau.
menjamu mereka, tak mau beri makan, tak mau beri minum. Padahal mereka sudah habis bekalan. Lalu para sahabat ini pun meneruskan perjalanan. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Rupa-rupanya kepala desa kampung itu dipatu ular ataupun kalajengking yang seumpamanya lah, yang berbisa. Ya. Tidak lama setelah sahabat meninggalkan kampung itu, kepala desa lah kalau sekarang kita sebut, ketua kampung itu digigit oleh binatang berbisa. Ya. Kemudian fasa'au lahu bikulli syai'in. Penduduk kampung itu pun cobalah berbagai macam obat untuk mengobati kepala desa ni. Ya. Lam yanfa'uhu syai'un. Tak memberi manfaat apa-apa, tak sembuh. Ya. Faqala ba'duhum, maka sebahagian penduduk kampung itu bilang, lau ataituhum haula'ir rahtu alladhi nazalu. Cobalah kamu kejar kembali sekumpulan orang yang tadi yang singgah di sini. Mana tahu ada di antara mereka yang pandai. Karena mereka sudah coba untuk mengobati, tak sembuh. Ya kan? Lalu singkat cerita dikejarlah sahabat, sekumpulan sahabat tadi yang pergi itu. Lalu mereka mengatakan, inna sayyidana ludigha. Sesungguhnya ketua kampung kami, kepala desa kami baru saja disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'aina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu, dan kami sudah mencoba berbagai hal untuk mengobatinya tapi tidak bermanfaat. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Apakah ada salah seorang di antara kamu yang pandai? Ditanya sekumpulan, ada enggak yang bisa di antara kalian ni? Zaman dulu klinik belum ada. Dalam zaman dulu pengobatan itu ruqyah. Maka dalam surah Al-Qiyamah Allah mengatakan, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Allah mengatakan saat sudah nyawa itu sampai di kerongkongan, Allah mengatakan man raq. Siapa lagi yang bisa meruqyah kamu? Artinya mengobati, karena zaman dulu pengobatan itu ruqyah. Bukan sekadar untuk jin ini. Makanya saya bilang tadi, image sekarang itu ruqyah itu untuk jin. Maka kalau disebut ruqyah, yang kita terbayang kejang-kejang melompat sana sini, ya kan? Itu image ruqyah kita di zaman sekarang ni. Saya tidak mengatakan itu bukan ruqyah ya, tapi image sekarang itu selalu yang terbayang bagi orang begitu. Faqala ba'duhum na'am. Lalu salah seorang sahabat pun bilang, ya, ada yang bisa. Tak ditanya, ada enggak yang bisa salah satu di antara kalian yang bisa mengobati meruqyah? Salah seorang sahabat bilang, ya, ada. Dengan pedenya dia bilang, ya, saya bisa, katanya. Wallahi inni la arqi, dia kata. Demi Allah saya bisa meruqyah. Dengan pede sahabat ini mengatakan begitu. Tapi dia bilang, walakinna wallahi laqad istadafanakum falam tudayyifuna. Tapi kan tadi kami bertamu kepada kalian tidak mau menjamu kami. Jadi ini no free lunch lainnya. Tidak ada makan siang yang gratis. Tadi kami bertamu, kalian tak mau, sekarang kalian butuh, datang. Maka ini bukan gratisan, begitulah bahasanya ya. Ini bukan gratisan ini, katanya. Fama ana biraqin lakum hatta taj'aluna lahu ju'lan. Maka dia bilang, nanti kalau aku ruqyah ketua kampung kalian tuh, kalian harus bagi upah, ganjaran. Maka singkat cerita, bersepakatlah mereka untuk memberikan beberapa ekor kambing. Dalam suatu riwayat dikatakan sampai 40 ekor kambing. Banyak betul, ya kan? Jadi singkat cerita sepakat. Pergilah balik ke kampung yang tadi dan menjumpai ketua kampung yang disengat ular berbisa ataupun hewan berbisa tadi. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. Maka datanglah sahabat tadi, dia meludah, kemudian dia oleskan ke bagian yang dipatu ular, kalau ular itu atau hewan berbisa tadi itu, kemudian dia membacakan alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah maksudnya. Tiba-tiba ketua kampung itu langsung sembuh, seolah-olah tak pernah sakit, langsung bangkit berjalan, padahal semua tak bisa berjalan, langsung bangkit berdiri berjalan, sembuh langsung. Akhirnya mereka pun fa'aufuhum ju'lahum alladhi salahu alaihim,
Maka penduduk kampung itu pun memenuhi perjanjian tadi, akan memberikan beberapa ekor kambing. Kemudian faqala baqtuhum, berkatalah sebagian mereka, iqsimu, bagi-bagilah kambingnya. Faqala alladhi raqi, maka sahabat yang meruqyah tadi itu bilang, la taf'alu hatta na'tiyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba dulu sentuh kambing ini sehingga akan kita jumpa dengan Nabi dulu. Karena Nabi tak pernah ajarkan cara ini. Begitu berhati-hati sahabat. Jadi sahabat itu kalau terlanjur melakukan sesuatu yang tidak ada panduan dari Nabi, rujuk dulu ke Nabi. Tidak mau sahabat itu melakukan sesuatu yang tak diajarkan. Begitu berhati-hati sahabat ini, balik dulu ke Nabi. Jangan dulu sentuh-sentuh kambing nih, jangan dulu sembelih. Kita balik ke Nabi dulu, lalu kita ceritakan dulu ke Nabi, nanti bagaimana pandangan Rasulullah, baru kita lakukan. Kata sahabat yang meruqyah ini. Singkat cerita, datanglah mereka ke Rasulullah. Faqadimu ala Rasulillah fadzakarulah. Mereka pun datang kembali ke Madinah, cerita kepada Nabi, sebutkanlah kronologinya seperti apa. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang meruqyah tadi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah itu surah ruqyah? Artinya sebelumnya Nabi tidak pernah ajarkan. Tapi atas inisiatif sahabat ini dia lakukan dan Masya Allah sembuh. Maka setelah mereka kembali, Nabi tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa surah itu surah meruqyah? Nabi kata. Ya. Akhirnya dia menjawab. Dia dalam suatu riwayat dikatakan dia seperti mendengar ada bisikan ke dia datang atau seperti apa begitu. Intinya Nabi SAW membenarkan. Ini yang disebut dengan hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3 jenis. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Kalau hadis qauli, Nabi langsung ucapkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sebut langsung. Itu disebut hadis qauli. Ada jenis yang kedua disebut hadis fi'li. Nabi tidak mengucapkan tapi Nabi melakukan. Nabi suruh contoh. Misalnya salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Artinya kita mencontoh perbuatan Nabi. Yang ketiga disebut hadis takriri. Nabi tidak melakukan, Nabi juga tidak menyampaikan, tapi sahabat melakukan, Nabi akui. Misalkan memakan dop, biawak gurun pasir. Sahabat-sahabat makan biawak gurun pasir, bukan biawak kita yang di sini ya. Nanti ustaz tu bilang halal biawak, tangkap pula di selokan tu biawak. Bukan itu ya. Ini dhab nama dia. Mudahnya kita faham, kata para ulama, seperti biawak lah di kita, tapi biawak yang hidup di padang pasir sana. Itu sahabat, mereka punya tradisi makan itu. Dan Nabi lihat, Nabi tahu, Nabi tak larang mereka. Mereka tawarkan kepada Nabi, Nabi tidak mau, dan Nabi tidak melarang. Artinya itu halal. Ini disebut dengan hadis takriri. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak suruh, sahabat buat, Nabi saksikan, Nabi tidak menghalanginya. Itu disebut hadis takriri. Maka itu halal. Disebut dalam suatu riwayat, kenapa Nabi tidak makan? Nabi bilang, saya merasa geli melihat dhab itu, Nabi kata. Tapi sahabat yang berselera, mereka makan. Karena kan sahabat itu juga hadir dari berbagai kultur. Sama juga dengan kita kan. Ada kadang-kadang daerah-daerah tertentu yang makanannya kita sama sekali tak makan kan. Bukan berarti itu haram. Saya dulu pernah diundang ke Sarawak. Kalau tahu Sarawak tuh Malaysia perbatasan dengan Kalimantan tuh. Itu jauh tuh kalau dari Kuala Lumpur ya, lebih jauh ke sana daripada ke sini. Kalau ke sini tuh nak sampai 1 jam naik pesawat, kita dari KL tuh udah sampai 1 jam lah. Kalau ke sana itu hampir-hampir 3 jam. Ya, karena di perbatasan sama Kalimantan. Di sana mereka punya tradisi itu apa kalau kita di sini? Cumi apa ya? Bukan cumi ya. Gurita ya, iya. Itu dipotong-potong saja begitu. Kemudian tak dikasih bumbu apa? Kata mereka itu enak. Enak nih Ustaz, makanlah. Saya cicip sedikit hampir muntah. Jadi kadang-kadang makanan itu halal tapi tidak biasa dengan kita kan. Begitu juga Nabi. Dhab itu sahabat makan, Nabi tidak makan. Itu disebut hadis takriri. Ini pun takriri. Sahabat yang melakukan. Tapi dikonfirmasi ke Nabi dan Nabi tidak menyalahkannya. Ini disebut hadis takriri. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW inilah surah Al-Fatihah itu salah satu surah untuk meruqyah. Jadi kalau Bapak Ibu hendak meruqyah, bacalah surah Al-Fatihah.
tapi banyak tak berani meruqyah. Kenapa? Takut dia tiba-tiba kejang-kejang orang yang dia ruqyah. Tidak tahu dia bagaimana menyadarkan. Itu yang terbayang bagi dia. Nanti kalau saya baca ini kejang-kejang, gimana saya menyembuhkannya? Malah nambah masalah kan? Jadi tidak apa-apa, serahkan kepada yang ahli. Ya, banyak ustaz-ustaz yang khusus meruqyah. Saya pun tidak ahli saya. Jadi jangan datang ke saya meminta meruqyahnya. Bukan saya takut kejang-kejang ya, tapi saya bukan ahlinya ya. Nah, ada ustaz-ustaz yang memang mereka khusus ruqyah ya. Jadi apa-apa pun ruqyah, semuanya ruqyah. Mereka pakar ruqyah ya. Baik, saya pikir waktu kita sudah habis ya. Kita baru mengkaji sedikit muqaddimah dari surah Al-Fatihah. Belum lagi kita membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan masih diberi kita kesempatan bisa kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.